A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ini kalau saya berubah posisi bingung mas-masnya. Ya sudah. Saya izin duduk ya ayah bunda ya. Biasanya saya tuh berdiri atau duduk sama rendah. Atau saya duduk di bawah aja biar sama. Lebih baik gimana? Oh ya sudah pasang filter semua ya? Pastikan glowing ya, glowing. Mau dengerin materi apa? Yang lembut, yang soft spoken, yang bikin kamu gak overthinking lagi gitu. Mau yang dielus-elus, mau yang dijambak-jambak, dibanting-banting, mau materi ruqyah. Saya bisa sesuaikan konten yang panjenengan mau. Karena sekarang banyak pengajian atau belajar itu jamaahnya yang setting ustadznya. Jangan dianggap bercanda loh ya, saya serius ini. Ustadz, nanti ngomongnya yang lucu-lucu aja ya. Saya bilang mendingan panggil Cak Lontong. Raditya Dika, Dodit. Itu jelas lucu. Mau belajar gak? Beneran. Siapin sabuk pengaman. Siapa yang belum pernah ketemu saya sama sekali, gak pernah lihat sosmed, hidup di planet lain misalnya gitu ya kan, gak pernah lihat sama sekali. Gak kenal bahkan, kusopo gitu, ada gak? Gak pernah kenal sama sekali. Yang di follow tuh ya Zainuddin MZ ya kan. Volumenya gak usah dirubah ya, yang pegang sound system siapa? Saya tahu ini soundnya dirubah. Gak usah dirubah, saya memang ngomongnya pelan, tenang, antum jangan panik. Ada waktu nanti saya angkat suara, antum yang sakit sesak napas. Ini kerja saya dulu di Gontor, saya pegang sound. Jadi kalau berubah dikit aja tuh, tahu saya insya Allah. Kecilin aja mas. Kecilin soundnya, nanti ada waktu saya angkat suara. Nih lihat wajah-wajah beliau-beliau ini udah banyak tekanan dan banyak masalah. Saya nggak mau ngintervensi dengan ini. Bahagialah Mbak, Mas di sini. Maksudnya di masjid ini. Karena dia sudah bahagia dengan pilihannya di sana. Batuk. Dah? Aman sound system? Sabuk pengaman udah? Saya nggak akan nabrak waktu asar. Insya Allah tinggal 27 menit lagi. Saya akan ngomong dalam waktu kurang lebih 25 menit. 2 menit wudhu, saya pamit langsung ke destinasi selanjutnya insya Allah. Saya sudah jamak tadi cuma nggak sampai maghrib. Yang nggak paham nggak apa-apa. Ada yang lola ya, loadingnya lama gitu. Alami, agak lama mikir. Teman-teman semua, dunia ini tidak pernah berjalan sesuai dengan maunya kita. Coba diulang. Dia berjalan sesuai dengan maunya dia. Siapa dia itu yang di lantai 2? Pengen nikah sama A, dapatnya B. Pengennya suaminya begini, dapatnya C. Nah, mana yang bikin instastory itu? Coba penuhi instastorymu dengan status barusan. Kenapa Allah bikin dunia ini tidak berjalan sesuai dengan maunya kita? Karena kita bukan Tuhannya. Coba diulang. Ada istilah di dunia
dalam bahasa Jawa itu abdi dalam. Ada istilah dalam bahasa Jawa itu sendiko dawuh. Do you understand what is the meaning of sendiko dawuh? Bahasa Arabnya sami'na. Boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi itu baik untukmu. Dan boleh jadi kau menyukai sesuatu tapi itu tidak baik untukmu. Dikasih ujian berlapis-lapis dan gak habis-habis. Makanya orang cerdas bilang ujian itu atau badai itu pasti berlalu lalang. Apa ujian itu, Mbak? Iya, habis selesai satu, datang lagi. Loh, kok ngene? Inyong ora sudi. Kata Allah, ora sudi apa ora sudi, aku sudah kasih. Semua terjadi karena wes kadung. Do you understand? Kenapa senyum-senyum terus ngangguk-ngangguk itu apa artinya? Ada yang sudah mulai. Waduh, baru mulai, baru 5 menit pertama ini. Siap-siap nanti ada kantong plastik, muntah-muntah ya kan, sabuk pengaman. Toilet ada di sini toilet? Ada. Oke. Lanjut apa sudah cukup? Dunia berjalan sesuai dengan maunya Dia. Aku yang punya dunia kata Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sudah riset bisnis, sudah bikin produk, katanya bagus produknya. Pas dijual, zong. Nggak ada yang beli. Ngeliat temen, nggak sholat, main perempuan, buka meja, main botol, apa aja maksiat dikerjain sama dia. Kok buka cabang rajin banget. Terus kita mulai ngomong, Allah nggak adil. Kalau memang harta, kekayaan adalah simbol kemuliaan, maka yang pertama kali masuk surga itu korun namanya. Tapi bukan berarti kemiskinan simbol ketakwaan. Saya sih nggak apa-apa. Yang penting miskin. Oh alah. Gagang pintu ini minta diruqyah. Islam ngajarin kita, yuk semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus? Tepuk sebelahnya. Jangan sampai kita ini SMS sudah miskin, sombong. Kaya, sombong, masih mending ada yang dipamerkan. Handphonenya merek Alpukat misalnya gitu kan. Kan lagi ngetren handphone merek buah-buahan kan. Alpukat ya kan. Terus apa lagi? Pisang ya kan, handphone merek pisang. Siomay. Nama makan-makanan ya kan. Ada handphone Jawa, Oppo, Noro, Ora Oppo gitu kan. Ora popo. Ada banyak yang SMS sudah miskin. Gimana nggak sombong? Rekening minta maaf. Saya tadi bilang ini masjid apa? Masjid maaf katanya. Bukan ya? Ya enggak, canda-canda. Masjid Muhammad Al-Fatih. Maaf kan? Saya kira masjid minta maaf gitu loh. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Udah ditendang-tendang ATM-nya masih nggak keluar. Ya kan? Jadi itu ATM yang sangat sopan, nyun sewu mas. Gitu. Apalagi bulan Juni Juli ini, sekolah anak, ya daftar ulang. Lihat muka-muka bapak-bapak itu. Mulutnya ndak ngomong, otaknya berisik. Piye itu. Istri minta liburan, skincare, pedicure, medicure, cucure ya kan. Anak mau daftar ulang. Itu yang saya bilang, jangan sampai kita nih SMS sudah miskin. Apa bukti sombong? Diajak hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, pura-pura gak denger. Allah panggil tuh, hayya 'alas sholah, sholat.
Hayya 'alal falah. Habis sholat kau kusukseskan. Kau kukasih berhasil. Saya sih sudah cukup Ayaman makan tempe aja, lo egois banget cuma mikirin perutmu sendiri. Dunia ini bukan tentang kamu bisa MTSN, apa? Makan, tidur, sholat, ngeliwet, apa? Apa MTSN? Kalau cuma makan, tidur, beranak, hamil, punya anak, punya rumah, bisa makan. Itu mohon maaf ya. Apa contoh binatangnya? Kucing, bagus. Sopan-sopan orang Wonosobo nih. Tadi saya mau ngasih contohnya babi gitu loh. Karena dia tuh jalannya nunduk gitu. Dia malu. Kenapa dia malu? Bapaknya juga babi ya gitu. Babi itu sekali beranak 12. Beneran. Sekali beranak tuh 12. Babi. Punya anak? Punya 12. Punya rumah? Ada, namanya kandang. Makan? Apa aja dimakan sama babi itu. Sebelum makan dia kencingin dulu makanannya. Itu babi. Kenapa Allah gak bolehin orang Islam makan babi? Kenapa Allah larang? Kenapa kamu gak makan babi? Bukan karena gak higienis. Karena Allah larang, titik. Sendiko, sami'na, udah selesai. Kenapa tutup aurat mbak? Bukan karena ngetren, bukan karena nutupin uban. Karena Allah yang larang. Gak boleh wanita itu buka-buka auratnya. Wanita dalam Islam itu diperlakukan kayak ratu, ratu Inggris. Rakyat jelata gak boleh pegang tangan sembarangan. Mana ada ratu Inggris celamitan pegang sama semua rakyat gitu. Hanya orang tertentu aja yang boleh nyentuh tangannya. Ada perempuan ditakdirkan Allah, ada 99 nama Allah. Nah Allah titipkan satu di tubuh kalian. Nih emak-emak ini. Ini yang beliau-beliau ini walaupun bulat gini, gak ada isinya. Itu ususnya sudah 24 jari, itu bukan lagi 12 jari. Allah menitipkan 99 nama dan satu nama ada di tubuh kalian. Namanya Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah gak titipin Al-Muluk, Allah gak titipin Malik Al-Mulki, Allah gak titipin Al-Jabbar, Al-Mutakabir. Enggak. Allah titipin nama yang paling spesial, yaitu Ar-Rahim. Di tubuh kalian. Di sini di botol minuman ini biasanya ada tulisan. Apa tulisan yang paling sering di botol minuman ini? Jangan diterima kalau segelnya rusak. Ini dia sengaja. Ayo rusak dong segel aku, rusak dong. Datang labi-labi gatal. Aku tanggung jawab kok dek, Tanggung jawab dari Hong Kong. Nah ini rekam. Ayo beneran. Ayo jadikan story. Naikkan, mainkan dengan merdu. Laki-laki sejati itu, udah dibilang rekam cepat, enggak mau saya ngulang, dah selesai. Udah, laki-laki sejati itu, ayo ikut saya. Laki-laki sejati itu, bukan yang ngasih coklat. Laki-laki sejati itu, yang berani ngasih tanggal akad. Ayo, kapan kamu ngasih tanggal akad? Gitu. Itu baru laki-laki. Kalau cuma ngasih coklat itu namanya labi-labi. Apa namanya? Labi-labi. PHP aja. Sip? Nah, tinggal 16 menit. Sekarang kita masuk. Udah siap belum? Apa tadi pembukaan saya? Dunia berjalan sesuai dengan maunya dia. Siapa dia? Allah Rabbul Alamin. Sekarang gimana cara ngeresponnya? Tadi ada bahasa SMS sudah miskin sombong. Apa bukti orang itu sombong? Kepalanya kurang lembut. Apa tuh kurang lembut Ayaman? Keras kepala. Ada istilah Jawa yang saya sering pakai. Iso rumongso dengan rumongso iso. Mana yang benar? Iso rumongso itu bunda,
mas-mas, pengusaha, ayah, bunda, abang, kakak semuanya. Itu orang yang berani mengatakan Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya salah. Mbak, kalau rumah tangga berantakan yang salah siapa? Bibirmu. Itu depan ustadz bilang saya. Mas, tolong dengar baik-baik. Perempuan itu gak banyak mintanya, cuma satu, semuanya. Sebelum kau nikah dengan perempuan, istikharah lah banyak-banyak. Kalau gak cukup istikharah, istisqa. Sekalian istighosah. Disitulah nikmatnya perempuan, kau bisa punya anak dengan airdrop. Nah, tolong dipahami ya. Pikir aja sendiri apa tuh airdrop ya. Ya, kirim dengan high quality airdrop. Ya kan, yang nggak paham nggak apa-apa ya. Nanti habis maghrib gitu baru paham tuh nggak apa-apa. Tapi di situ juga ujiannya. Dunia tidak berjalan sesuai dengan maunya kita. Ada orang yang nggak pernah sholat, rajin maksiat, ya kan? Kok sukses? Dunia ini kan sawang sinawang. Kadang kita lihat orang sukses, kayaknya sukses, ternyata susah. Kita lihat kayaknya susah, ternyata benar. Sawang sinawang dunia ini. Untuk bajunya tuh, wang sinawang. Jadi apa ya man? Satu tanda orang itu tidak SMS adalah berani mengatakan Rabbana zolamna anfusana. Coba lihat surat 7 ayat 23. Buka. Ada yang Qurannya sudah di luar kepala sini? Banyak ya yang Quran di luar kepala ya? Ya di luar kepala semua, nggak ada sama sekali. Di sini tinggal tagihan, cicilan, ya utang gitu. Dapat nggak? Yarhamukallah. Sampai bersin-bersin suruh buka satu ayatnya. 723 sudah dapat. Apa? Baca dari pertama dong. Qala. Ustadz. Nah, nanya Ustadz dari Madinah. Syariah. Ustadz ismukum? Ustadz Mufti. Ustadz Mufti. Ma makna qala? Dua orang berkata. Di terjemahannya apa di situ? Siapa itu keduanya? Adam dan Hawa. Tapi yang populer selama ini Ustadz, Rabbana zolamna anfusana, doanya siapa? Doanya Nabi. Tuh, dengerin, ayo ikut saya. Hai laki-laki. Namanya juga laki-laki. Kecil dimarahin ibu. Bertumbuh dewasa dimarahin guru. Sudah besar dimarahin istri. Rasain. Mereka lah makhluk-makhluk yang gak pernah salah ini. Terhormat. Yes. Mau cara yang paling enak? Ya Allah, aku pasrahkan mereka semua ini ya Allah kepadamu ya Allah. Biarin aja mereka nginjak-nginjak saya di dunia. Balas mereka di akhirat nanti ya Allah. Gitu. Itu pembalasan paling hebat. Qala, coba diulang. Apa qala itu? Berkatalah keduanya. Makanya saya bilang sama laki-laki, hai para suami, sadari betul dunia berjalan tidak sesuai dengan maumu. Maka Allah ngajarin kita lewat kisah Nabi Adam ini. Nabi Adam sudah diterima taubatnya sama Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Tapi hukumannya tetap harus dijalanin. Keluar kamu dari surga kata Allah. Turun. Karena memang promisnya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Skenario Allah tuh yang terbaik. Nabi Adam kalau gak turun ke bumi, gak keluar tuh doa Rabbana zolamna anfusana. Dan Nabi Adam tidak dibiarkan tinggal di surga. Disuruh keluar, diusir.
Itulah konsekuensi logis yang harus kita terima pasca bermaksiat. Sekarang di sini saya mau tanya, siapa yang punya dosa di sini selain saya? Masa sih muka-muka kayak antum ini ada dosanya? Masa? Tadi katanya rumah tangga bermasalah yang salah suami. Masa? Gak percaya saya. Paling kalaupun dia mention, iya aku minta maaf ya Pak. Tapi kan kamu juga banyak salahnya. Aku gini kan gara-gara kamu. Itu perempuan di Samudra Atlantik kedalaman 732. Qala, berkatalah keduanya. Kalau bikin salah, akui dengan cepat. Coba bilang. Sebelum Allah utus malaikat untuk mencabut nyawamu. Jangan dia gak bercanda ini bos. Ayah kandung saya meninggal tuh ya lagi seger-segernya. Habis nanya, dijawab, minum air putih, selesai meninggal. Gak balik-balik lagi sampai hari ini. Maka hati-hati yang minum-minum tadi ya. Saya lihat ada berapa orang tuh minum-minum, saya takut hilang. Dan saya selalu, sekarang umur saya 41, ayah saya meninggal umur 48, dan saya selalu jadikan prinsip, dimanapun saya berada, saya harus jadikan itu sebagai pertemuan terakhir saya. Saya nggak mau ngomong yang sia-sia, saya nggak mau ngomong yang nggak penting-penting. Saya usaha sekuat tenaga, saya sampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Sisanya saya serahkan sama Allah. Nanti kita di akhir kena tanya, "Hei Luqman, sudah kau lakukan yang kau ucapkan?" Insya Allah ya Allah, aku berusaha sekuat tenaga. Antum juga dihisab Allah nanti. Apa yang kau dengar dari Luqman waktu di Masjid Maf itu, waktu tanggal 13 itu, sore menjelang asar. Aiman bilang satu poin, 723. Kalau bikin salah, akui dengan segera. Saldo udah minta maaf, jangan sampai engkau gak mau minta maaf sama Allah. Nangislah di pojok-pojok masjid. Nangislah di atas sejadah, habiskan semuanya di atas sejadah. Qala, keduanya berkata, ya Allah saya zolim, suami saya juga zolim. Saya salah, suami saya juga salah ya Allah. Kami punya salahnya masing-masing. Kenapa kok anak kami begini, kenapa kok bisnis kami belum bertumbuh, pasti ada yang salah ya Allah. Qala. Jelas kira-kira? Kenapa kok wajahnya pada berubah semua ini? Terasa ya? Hah? Apa tadi SMS? Kalaulah harta itu simbol kemuliaan, maka korunlah yang pertama kali masuk surga. Tapi bukan berarti kemiskinan simbol ketakwaan. Oh aku dong kere. Walah koplak. Janganlah bangga dengan kemiskinanmu. Kau malulah jadi mustahik. Malulah jadi penerima manfaat. Malulah ditraktir orang terus. Islam itu rukunnya ada 5. Masih 5 di sini. Di sini rukun Islam berapa Ustaz? 5 sama ya? Oh di Pontianak 5 soalnya rukun Islam. Di sini berapa Mbak? 5 juga. Yang gak pakai duit cuma syahadat. Sholat pakai duit. Pakai duit gak? Kok bisa bilang sholat pakai duit? Iya ya pakai mukena. Kalau enggak gondal-gandul kemana-mana itu kan. Kasihan yang ngeliat. Tutup aurat. 2, zakat. Pakai duit gak? Gak bisa zakat pakai senyum tuh gak bisa. Puasa pakai duit? Pakai. Pahala terbaik justru membayar orang makan puasa kan. Buka puasa. Mentraktir, bayarin, beliin kurma, beliin apa. Yang kelima haji. Gak bisa pakai sampan, pakai galon, sampai dah. SMS. Jelas? Oke. Apa poin pentingnya kalau jenengan gak dapat? Kalau bikin salah, akui dengan cepat. Bilang ya Allah saya salah. Saya tadi malam bentak suami saya tadi malam bentak istri saya tadi malam melakukan sesuatu yang kau gak suka ya Allah. Rabbana zolamna anfusana. Itu adalah pintu gerbang pertolongan Allah. Ayo, selalu ada solusi setelah introspeksi. Muhasabah tanpa bantah. Kesalahan paling fatal
pengusaha-pengusaha yang saya pernah temuin, itu ngomongnya gini, ini ciri-ciri pengusaha yang pasti bangkrut.com. Apa? Saya kasih tipsnya ya. Pasti rungkat. Apa ciri-cirinya? Ustadz, saya tuh sudah dagang, sudah ini, sudah. Tapi salah saya apa ya Ustadz ya? Nah, kalimat-kalimat itulah yang menunjukkan dia mustahil kaya. Pasti bangkrut, itu pasti. Jadi nama perusahaannya PT pastibangkrut.com. Salah saya apa itu? Salah saya apa ya Allah? Loh, jawab jujur ya. Nih, kita mulai. Yuk semuanya pegang. Telinga. Ada dosa gak di sini? Masa? Oh, mata? Ada juga. Mulut? Masa? Bukannya ibu-ibu ini kerjanya sholawatan gitu? Hah? Berzikir Allah gitu. Muka-muka panjenengan ini gak ada muka-muka ngomel gitu, marah-marah gak ada. Bagus-bagus ya lihat mulut-mulutnya semuanya nih. Santun gitu kan? Ya. Ini tangan ada dosa gak? Hah? Kaki? Mohon maaf, kemaluan, perut, jantung, ginjal, makan yang haram, syubhat, halal haram hantam. Allah bilang fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Justru yang dimakan enaan, wa murahan, wa promoan, wa gratisan, wa banyaan. Gak peduli, yang penting viral, happening, lagi hype, FYP, bantai aja. Belum lagi maksiat hati. Ana ini Masya Allah. Gimana kalimatnya? Salut antum sama ana. Gak ada ukhti yang sesolehah saya di kampung ini. Pas di WA, Assalamualaikum akhi, lagi ngapain? Afwan ukhti, saya lagi sujud. Tuh bayangin. Soleh banget gak? Bayangin, tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Semua diposting. Tahajud diposting, ruku diposting. Saking khusyuknya sholat goib, pakai ruku sholatnya. Solehah banget. Yuk jawab jujur. Telinga bikin dosa? Mata? Mulut? Tangan? Kaki? Seluruh tubuh? Hati? Kok berani bilang saya salah apa? Tepuk sebelahnya bilang, kapokmu kapan? Dah, sesuai janji saya tinggal 2 menit. Buah lakum jalan-jalan ke rumah ayah. Pantun ini pantun. Lama sekali loadingnya ya Allah. Ampuni hamba ya Rob. Jalan-jalan ke rumah ayah. Di rumah ayah makan kue putu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin